Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-tawabi'u. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu mengenai at-tawabi'. Kemudian beliau masuk ke dalam at-tawabi' yang pertama, al-awwalu an-na'tu, yaitu pembahasan mengenai na'at. Kemudian beliau menjelaskan jenis-jenis dari tawabi', yaitu pada ta'rifut tabi'i wa anwa'uhu, yaitu definisi atau pengertian dari at-tabi' dan juga macam-macamnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-506. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yatba'u fil i'rabi lasma al-uwal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal. Mengikuti isim-isim yang pertama, al-asma al-uwal, jadi yatba'u lasma al-uwala fil i'rabi na'tun, ya. Jadi mengikuti isim-isim yang pertama, maksudnya yang mendahului dalam i'rab, itu ada 4, yaitu na'at, dan taukid, dan ataf, dan badal. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, beliau memberikan penjelasan terhadap bait ini. Beliau mengatakan, at-tawabi'u jam'u tabi'in. Lafat at-tawabi' itu merupakan jamak dari lafat tabi'un. Wa huwa lismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Dan at-tawabi' adalah isim yang menyertai kata sebelumnya, ya, lafat atau kata sebelumnya, fi i'rabihi mutlaqan. Ya, menyertainya dalam hal apa? Secara i'rabnya, dan itu secara mutlak. Kemudian beliau melanjutkan, wal muradu bi qaulina ma qablahu al-matbu'u. Dan yang dimaksud dengan ucapan kami tadi yaitu ma qablahu, apa yang sebelumnya atau kata sebelumnya, itu adalah al-matbu' atau yang diikuti. Wal muradu biqaulina mutlaqan, dan maksud dari ucapan kami tadi mutlaqan, secara mutlak, ai fi jami'i halatil i'rabi. Ya, jadi menyertainya dalam apa? Dalam fi jami'i halatil i'rabi, pada seluruh keadaan i'rab. Ya, apa saja itu? Yaitu ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Baik itu rafa dan nasab dan jar. Nahwu contohnya, ja'ar rajulul muhadzabu. Ja'ar rajulul muhadzabu. Datang seorang laki-laki yang terdidik atau santun. Maka di situ perhatikan, yang menjadi tabi'nya itu adalah al-muhadzabu. Ya, kemudian matbu'nya yaitu yang ar-rajulu. Maka di sini kita lihat i'rabnya sama. Ya, al-muhadzabu ar-rajulu marfu', maka al-muhadzabu ikut marfu'. Demikian juga pada contoh yang berikutnya, ra'aitur rajulal muhadzaba. Saya telah melihat seorang lelaki yang santun.
Maka di sini ar-rajula sebagai matbu' itu dia mansub sebagai maf'ul bih. Maka al-muhadzaba sebagai tabi' itu juga ikut mansub. Kemudian salamtu 'alar rajulil muhadzabi. Saya telah memberikan salam kepada seorang lelaki yang santun. Maka matbu'nya ar-rajuli itu majrur, maka al-muhadzabi sebagai tabi' juga majrur. Fa lafdhu al-muhadzabi tabi'un li kalimati ar-rajuli. Maka lafadz al-muhadzabi itu merupakan tabi' bagi kata ar-rajuli fil aujuhi tsalatsati, pada tiga bentuk yang i'rab tadi, baik marfu', kemudian mansub dan juga majrur. Kemudian beliau melanjutkan wa kharaja biqaulina mutlaqan khabarul mubtada'i. Maka dengan ucapan kami yaitu secara mutlak, maka khabar mubtada itu dikecualikan dari definisi atau keluar dari definisi tabi'. Wa halul ismil mansubi, dan hal atau keterangan keadaan dari isim yang mansub. Nahwu contohnya ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un. Maka mata'un di sini itu marfu'. Walaupun mubtada'nya juga marfu', namun khabar mubtada' di sini walaupun sama-sama marfu', ad-dunya marfu', mata'un marfu', itu dia mata'un di sini bukan tabi'. Demikian juga la tashrabil ma'a kadiron. Ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan atau kesenangan. Maka di sini mata'un marfu', ad-dunya marfu', tetapi dia bukan tabi'. Kemudian la tashrabil ma'a kadiron. Janganlah minum air dalam keadaan keruh. Maka di sini al-ma'a sebagai maf'ul bih itu mansub dan kadiron di sini juga mansub. Tetapi kadiron di sini itu walaupun sama-sama mansub dengan kata sebelumnya, namun dia bukan tabi'. Nah, di sini penjelasannya. Li'annahuma la yusyarikani ma qablaha fi i'rabihi mutlaqan. Karena keduanya itu tidak menyertai kata sebelumnya dalam i'rabnya secara mutlak. Bal fi ba'di ahwalihi. Akan tetapi hanya pada sebagian keadaannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa khobar itu dia bukan tabi'. Akan jelas juga di sini khobarnya itu nakirah, sedangkan si mubtada'nya itu ma'rifah. Demikian juga kadiron di sini nakirah, al-ma'a di sini juga ma'rifah. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau. Yatba'u fil i'rabil asma'al uwal ila akhirih. Maksudnya inna hadhil arba'ata tatba'u fi i'rabiha al-asma'al uwala. Bahwa sesungguhnya empat yang disebutkan tadi, yaitu na'at, taukid, ataf, dan badal tersebut, itu tatba'u fi i'rabiha al-asma'al uwala. Itu mengikuti isim-isim yang pertama dalam i'rabnya. Jadi maksudnya isim yang pertama adalah isim yang mendahuluinya. Atau maksudnya al-asma allati sabaqatha wa taqaddamat 'alaiha. Yaitu isim-isim yang mendahuluinya dan juga terletak lebih depan daripadanya.
Wat tawabi'u, dan tawabi' itu ada hiyan na'tu wat tauqidu wal atafu binau'aihi, ya. Itu ada na'at, kemudian ada taukid, wal atafu binau'aihi, dan ataf dengan dua jenisnya, yaitu ataful bayani wan nasaqi, yaitu ataf bayan dan ataf nasaq, wal badalu, dan juga badal. Wa khassal asma'a bidzikri, dan beliau menyebutkan penyebutan isim secara khusus. Li'annaha al-aslu, karena isim itu adalah asal. Wa yutawassaru fiha jami'ut tawabi'i, dan pada isim tersebut itu tergambar seluruh tawabi'. Ya, jadi beliau mengkhususkan isim. Ya, nanti akan dijelaskan kama sayati insyaallahu, sebagaimana nanti akan dijelaskan insyaallahu ta'ala. Kemudian wadalla biqaulihi al-uwal, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan ucapan beliau al-uwal, ala annal matbu'a la yajuzu an yata'akhkhara an tabi'ihi, bahwa yang namanya al-matbu' itu tidak boleh diletakkan di akhir atau di belakangnya tabi'. Bihaitsu yataqaddamu tabi'u, sedemikian rupa sehingga tabi' itu diletakkan lebih awal, terlebih dahulu. Wa hadza huwal masyhur, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ya. Unzur, ini dapat dilihat di Syarh al-Ashmuni, syarah dari al-Ashmuni, al-Mujallada Tsalitsa, jilid ketiga, safhata sab'in wa khamsina, pada halaman 57. Kemudian beliau melanjutkan ta'rifun na'ti wa anwa'uhu. Ya, definisi atau pengertian dari na'at dan macam-macamnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala pada Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-507. Ya, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, fanna'tu tabi'un mutimmun ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi talaq. Ya, maka na'at itu adalah tabi' yang mutimmun ma sabaqa, yaitu yang menyempurnakan kata sebelumnya. Biwasmihi, ya dengan menerangkan sifatnya atau tandanya, awasmi ma bihi talaq, atau tanda dari sesuatu yang berkaitan dengannya. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, an-na'tu huwa tabi'ul mukammilu matbu'ahu. Yang namanya yang namanya na'at itu adalah salah satu jenis tabi' yang dia menyempurnakan matbu'nya. Bagaimana menyempurnakannya? Bibayani sifatin min sifatihi, yaitu dengan menerangkan salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Au min sifati ma ta'allaqa bihi, atau menjelaskan salah satu sifat dari sifat-sifat dari sesuatu yang berkaitan dengannya. Fattabi'u jinsun yashmalut tawabi'a kullaha. Maka at-tabi' itu adalah jenis yang mencakup seluruh tawabi'. Wa qauluna al-mukammilu, dan ucapan kami tadi pada definisi na'at yaitu al-mukammilu, qaidun li ikhraji baqiyatit tawabi'i. Itu adalah pembatas untuk mengeluarkan tawabi' yang lain dari definisi atau dari pengertian. Ya, mengapa? Li'annahu laisa syai'un minha yadullu ala sifatil matbu'i. Karena tidak ada satupun ya dari tawabi' tersebut yang menunjukkan sifat matbu'. Au sifati ma ta'allaqa bihi, atau menerangkan sifat dari sesuatu yang berkaitan dengannya.
Walihada wajaba finna'ti an yakuna mustaqqan. Dan oleh karena itu, na'at itu disyaratkan berupa isim mushtaq. Liyadulla 'alal ma'na wa 'ala sahibihi. Karena isim mushtaq itu menunjukkan makna sifat dan juga menunjukkan pemilik dari sifat tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa qad dallat ta'rifu 'ala anna an-na'ta naw'ani. Dan dari definisi tadi maka atau definisi tadi itu menunjukkan bahwa na'at itu ada dua macam. Al-awwalu na'at yang pertama haqiqiyun, yaitu na'at yang hakiki. Wa huwa ma dalla ala sifatin fismin qablahu. Ya, wa huwa ma dalla ala sifatin fismin qablahu. Yaitu na'at hakiki yaitu yang menunjukkan sifat pada isim sebelumnya. Nahwu contohnya, aqamtu fil manzilil fasihi. Ya, saya telah tinggal di rumah yang luas. Fal fasihi na'tun haqiqiyun. Maka lafat al-fasihi adalah na'at yang hakiki. Li'annahu dalla ala sifatin fil ismil ladzi qablahu. Karena lafat al-fasih itu menunjukkan sifat bagi isim yang sebelumnya. Wa huwal manzili, yaitu lafat al-manzili. Li'annal muttasifa bil fasahati haqiqatan huwal manzilu. Karena yang disifati dengan sifat luas atau yang benar-benar bersifat luas itu adalah secara hakikat ya. Jadi yang memang secara hakikat disifati dengan luas itu adalah rumah tersebut. Wa in syi'ta, dan jika engkau menginginkan, qul fi ta'rifihi, maka katakanlah dalam definisi na'at ma rafa'a dhamiran mustatiran. Ya, na'at hakiki itu adalah yang dapat merofakkan dhamir mustatir. Ya, kata ganti yang tersembunyi. Ya'udu ala dhalikal man'uti. Yang dhamir tersebut kembalinya kepada man'ut atau yang disifati tersebut. Wa hadza ajwadu, dan definisi ini lebih baik. Liyashmala jalastu ma'a khatibin fasihil lisani. Ya, supaya dapat mencakup contoh berikut yaitu jalastu ma'a khatibin fasihil lisani. Saya telah duduk bersama khatib yang fasih lisannya. Ya. Jadi sehingga di sini kata na'atnya di sini ya, na'at di sini fasihi itu mengandung dhamir mustatir yang kembalinya kepada khatibin. Kemudian yang kedua, atsani na'tun sababiyun, yaitu na'at sababi. Na'at sababi adalah huwa ma dalla ala sifatin fismin lahurtibatun bil matbu'i. Ya. Ini yang tadi yang kedua. Na'at sababi yaitu na'at yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan sifat pada isim yang, nah di sini punya irtibat, memiliki kaitan dengan al-matbu'. Berarti tidak menyifati matbu'nya langsung, tetapi menyifati sesuatu yang berkaitan dengan matbu'. Nahwu contohnya, aqamtu fil manzilil fasihi fina'uhu. Ya, aqamtu fil manzilil fasihi fina'uhu. Saya telah tinggal di rumah yang luas halamannya. Ya. Berarti beda dengan yang tadi, kalau na'at hakiki tadi, itu yang luas langsung memang rumahnya. Nah, di sini bukan rumahnya yang disifati luas, namun yang disifati adalah halaman rumahnya. Sedangkan halaman rumah itu juga memiliki kaitan dengan si rumah tersebut.
Fal fasihi na'tun, maka lafat al-fasihi itu na'at. Walakinnahu laisa na'tan lil matbu'i al-manzili. Akan tetapi al-fasihi itu bukan na'at bagi matbu'nya, yaitu al-manzili. Idil fasahatu huna, ya sebab keluasan di sini laisat sifatan lil manzili, bukan merupakan sifat bagi manzil, bukan sifat bagi rumah. Wa innama hiya sifatun lismin lahu ta'alluqun bil matbu'i. Akan tetapi bukan sifat bagi rumah, melainkan sifat bagi isim yang memiliki kaitan atau keterikatan dengan al-matbu'. Apa itu? Wa huwa fina'uhu, yaitu lafaz fina'uhu, yaitu halamannya. Fal fasihi na'tun majrurun bil kasroti. Maka lafaz al-fasih itu adalah na'at yang majrur dengan kasroh. Fina'uhu fa'ilun lil wasfi. Dan lafaz fina'uhu adalah fa'il bagi wasf. Ya, wasfnya yaitu al-fasihi. Marfu'un bid dhammati, yang marfu dengan dhammah. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha yang ada pada fina'uhu adalah mudhaf ilaihi. Wa in syi'ta qul fi ta'rifihi, dan jika engkau menginginkan, katakanlah pada definisi na'at sababi, ma rafa'a asman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu 'alal man'uti. Ya. Yaitu na'at sababi adalah yang merofakkan isim zahir yang bersambung dengan dhamir, ya. Yang kembali dhamir itu kembalinya kepada al-man'ut. Ya, maksudnya hak yang ada pada fina'uhu tadi. Ya, kemudian beliau melanjutkan di sini, yaitu aghradun na'ti, tujuan-tujuan dari na'at. Wan na'tu ya'ti li aghradin. Na'at datang untuk beberapa tujuan. Ashharuha, dan tujuan-tujuan yang paling masyhur itu adalah al-awwalu al-idahu in kanal matbu'u ma'rifatan. Tujuan yang pertama adalah al-idah, penjelasan. Ya, in kanal matbu'u ma'rifatan, jika matbu'nya itu berupa isim yang ma'rifah. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah izalatul istiraqil lafdhi fiha, yaitu menghilangkan kesamaan lafadz padanya. Wa raf'ul ihtimalil ladzi yattajihu ila ma'naha, dan juga menghilangkan ya ihtimal, kemungkinan atau makna lain yang mengarah kepada maknanya. Ya. Contohnya bagaimana? Nahwu, contohnya hadara Khalidunit tajiru. Ya, telah hadir Khalid yang merupakan seorang pedagang. Nah, di mana idahnya di sini? Karena yang namanya Khalid itu bisa jadi ada banyak. Di lingkungan kita mungkin yang namanya Khalid itu ada banyak. Maka banyak istirak di situ, kesamaan. Ada Khalid yang pedagang, mungkin ada yang guru, ya, kemudian ada yang polisi dan lain sebagainya. Maka kita harus raf'ul ihtimali, mengangkat atau menghilangkan kemungkinan. Ya, takutnya Khalid yang datang dikira yang polisi atau yang guru. Nah, bukan. Yang dimaksud adalah hadara Khalidunit tajiru. Telah datang Khalid yang si pedagang. Atsani, tujuan yang kedua adalah at-takhsisu, yaitu pengkhususan. In kanal matbu'u nakiratan. Nah, di sini kalau matbu'nya itu nakiroh. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan tujuan taksis ini taqlilul ishtirakil ma'nawiyyi fin nakirati, yaitu mengurangi kesamaan makna pada nakiroh. Wa tad'iqu adadi ma tashmaluhu, dan mempersempit jumlah yang dicakupnya. Nahwu, contohnya jaa rajulun wa'idhun. Ya, telah datang seorang laki-laki yang menasihati.
Karena kalau ja'a rajulun saja, laki-laki itu ada banyak sekali, ya mungkin sekitar separuh dari penduduk dunia. Ya. Maka kita harus taqlilul istiraki, mengurangi kesamaan makna pada laki-laki. Ya. Dan juga mempersempit jumlah yang dicakupnya. Maka ditambahkan wa'idhun, laki-laki yang menasihati. Nah mungkin di antara seluruh laki-laki yang ada, yang menasihati mungkin hanya sepersekiannya. Ya, maka itu menjadi penyempit. Kemudian ats-tsalitsu, tujuan na'at yang ketiga adalah mujarradul madahi. Ya, semata-mata untuk pujian. Nahwu contohnya radhiyallahu an Umar bin al-Khattab syamili adluhu ar-rahimi qalbuhu. Yaitu contohnya semoga Allah meridhai Umar bin al-Khattab yang menyeluruh keadilannya lagi penyayang hatinya. Maka di sini asyamili adluhu, ya asyamili di sini sebagai na'at, tujuannya semata-mata untuk memuji. Dan ar-rahimi qalbuhu, ar-rahimi di sini tujuannya semata-mata untuk memuji. Ar-rabi'u, tujuan yang keempat, mujarradudz dzammi, ya, sekadar celaan, adzam. Nahwu contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang ar-rajim, yang terkutuk. Maka ar-rajimi di sini sebagai na'at, ya tujuannya semata-mata untuk mengutuk, ya asyaitoni di sini. Al-khamisu, tujuan yang kelima dari na'at adalah at-tarahhumu, yaitu tarahhum, menampakkan kasih sayang dan belas kasih. Atau ai idharur rahmati wal hanani, yaitu menampakkan, ya, menampakkan, menunjukkan kasih sayang dan belas kasih. Nahwu contohnya Allahummarham abdakal miskina. Allahummarham abdakal miskina. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin ini. Maka al-miskina di sini na'at itu tujuannya untuk ya menampakkan ya kasih sayang dan belas kasih. As-sadisu, yang keenam itu adalah at-tauqidu, yaitu taukid, memberikan penekanan, penegasan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza nufiqa fis suri nafqatu wahidah. Maka ketika sangkakala ditiup, satu kali tiupan. Ya. Fa wahidatun na'tun li nafqatun. Maka lafat wahidatun adalah na'at bagi lafat nafqatun. Wa huwa litauqidi, dan tujuannya adalah untuk penegasan. Li annal wahidata tufhamu min kalimati nafqatun. Karena sebetulnya makna tunggalnya, ya makna satu kalinya itu sudah dipahami dari kata nafqatun. Nafqatun kan satu kali, sebetulnya sudah menunjukkan. Ya. Karena apa? Li'annaha ismu marratin. Karena nafqatun itu isim marrah yang menunjukkan satu kali. Ya, seperti dorbatan, yaitu kan satu kali pukulan. Nafqatun itu juga satu kali tiupan. Maka wahidatun tujuannya untuk taukid. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-27. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasluk fiha min kullin zawjayn itsnain. Fasluk fiha min kullin zawjayn itsnain. Ya. Maka masukkanlah ke dalamnya ya min kullin, dari setiap jenis, zawjayn itsnaini, ya sepasang. Ya, jantan dan betina.
Maka faqad qara'a Hafsun an Asimin bi tanwini kullin. Maka sungguh Imam Hafs dari Asim itu membaca ayat ini dengan mentanwinkan lafadz kullin. Ya, fathnaini na'tun muakkidun. Maka pada saat itu lafadz itsnaini itu menjadi na'at yang menegaskan. Wa qara'al baquna bi idhafati kullin. Akan tetapi imam qiraah yang lain selain Hafs an Asim itu membacanya tidak mentanwinkan kullin, tapi dengan mengidhofahkannya. Baik dibaca fasluk fiha min kulli zawjaini itsnain. Ya, seperti itu. Wala syahida fiha ala dzalika. Maka kalau mengikuti qiraah yang selain Hafs an Asim, ini tidak bisa menjadi syahid atau dalil bagi na'at yang bermakna taukid, bertujuan taukid. Ya, tapi kalau dibaca dengan qiraah Hafs an Asim bisa menjadi dalil. Maka zaujaini itu kan artinya sudah dua, sepasang. Ya, tetapi di sini ditambah itsnaini, bermakna dua juga. Maka itu di situ adalah taukid. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di kitab At-Tabsiratu, ya, safhata 30 wa 20 wa mi'ataini, halaman 223. Kemudian kita kembali ke atas. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan fi ta'rifin na'ti, pada definisi na'at, fan-na'tu tabi'un mutimmun ma sabaq ila akhirih. Ai maksudnya innan na'ta tabi'un mukammilun ma sabaqa. Yakni na'at itu adalah tabi' yang menyempurnakan kata sebelumnya. Ai mufidun ma'nan fil matbu'i, yaitu memberikan faedah makna pada al-matbu'nya. Wa qauluhu biwasmihi, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala biwasmihi, al-ba'u sababiyatun. Ba'nya adalah ba' sababiyah yang menunjukkan sebab. Wal wasmu bimakna al-alamati, dan wasm di situ maknanya adalah alamat, tanda. Ai bibayani alamatihi, maksudnya ya dengan menerangkan tandanya, wahiyya sifatuhu, itu adalah sifatnya. Wa qauluhu awas mimma bihi talaq, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala awas mimma bihi talaq, ai ittasala bihi bi'alaqatin, yaitu sesuatu yang terhubung dengannya melalui suatu ikatan atau kaitan. Walladhi yattasilu bin na'ti bi'alaqatin, yang itu terhubung dengan na'at melalui suatu kaitan. Apa itu? Huwa sababiyatun, itu yang disebut sebagai na'at sababi. Fal muradu anna na'ta yutammimul man'utal ladzi sabaqahu. Maksudnya na'at itu menyempurnakan al-man'ut yang mendahuluinya, terletak sebelumnya. Au yutammimu mattasala bil man'uti, atau menyempurnakan sesuatu yang terhubung dengan man'utnya. Kemudian beliau melanjutkan pada ahkamun na'ti, yaitu hukum-hukum pada na'at. Beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala pada alfiyah beliau pada bait yang ke-508 dan bait yang ke-509. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal yu'ta fit ta'rifi wat tankiri ma lima tala kamrur biqaumin kurama. Ya, dan hendaknya na'at itu al-yu'ta, ya. Wal yu'ta. Hendaknya diberi, ya, hendaknya na'at diberi dalam ta'rif, ma'rifah dan juga nakirahnya ma lima tala.
apa yang dimiliki oleh kata yang diikutinya atau kata yang sebelumnya. Contohnya apa? Kamrur biqaumin kuroma. Ya, lewatlah pada kaum-kaum yang mulia. Ya, nanti akan dijelaskan ini. Waladat tauhid waladat tauhidi wat tadhkiri au siwahuma kal fi'li faqafu ma qafu, ya. Waladat tauhidi wat tadhkiri au siwahuma kal fi'li faqafu ma qafu. Dan iya, ya naat ini dalam hal mufrad, ya, tauhid itu mufrad dan tadhkir itu mudzakkar, au siwahuma atau selain keduanya. Kal fi'li seperti fi'il, ya, maksudnya menyesuaikan fa'ilnya. Faqafu ma qafu, maka ikutilah apa yang ya mereka ikuti, yaitu diikuti oleh orang Arab terdahulu. Nah, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, dua bait ini beliau mengatakan, an-na'tu binaw'aihi, an-na'tu binaw'aihi, ya na'at dengan dua jenisnya, yaitu al-haqiqi was-sababi, yaitu na'at haqiqi dan na'at sababi, yatba'u man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Itu mengikuti man'utnya dalam rafa'nya, dalam nasabnya, dalam jarnya, dan serta dalam ma'rifah dan nakirahnya. Maka kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Wa huwa taqsimun akharu linna'ti. Dan ada pembagian lain untuk na'at. Bi'atibari ifadatihi. Jika dia ditinjau dari ifadahnya atau faidahnya. Fahuwa thalathatu aqsamin, dan itu ada 3 bagian. Al-awwalu, pembahasan yang pertama, pembagian yang pertama dari faidahnya, ditinjau dari faidahnya, na'tun mu'assisun, yaitu na'at mu'assis. Ya, na'at mu'assis. Apa itu? Wa huwal ladzi yadullu ala ma'nan jadidin. Na'at mu'assis adalah na'at yang menunjukkan makna yang baru. La yufhamu bi ghairi wujudihi, yang makna baru tersebut tidak akan dapat dipahami tanpa adanya ya si na'at itu sendiri. Nahwu contohnya, hadza talibun muhadzabun. Ini adalah pelajar yang santun. Fakalimatu muhadzabun na'tun. Maka kata muhadzab di sini na'at. Afada ma'nan jadidan la yustafadu illa min dzikrihi. Yang dia membawa makna yang baru. Ya, muhadzab kan makna yang baru. Kalau hanya tolibun kan tidak diketahui dia pelajar yang malas, ya, atau pelajar yang tampan, atau pelajar yang atletis dan lain sebagainya, banyak sifat, ya. Maka di sini yang disebutkan adalah muhadzabun, santun. Maka ini makna makna baru, makna jadidan, la yustafadu illa min dzikrihi, yang tidak dapat dipahami melainkan dengan menyebutkannya. Atsani, yang kedua, na'tun muakkidun, ya, na'at yang menegaskan. Wa huwa alladhi yadullu ala ma'nan yufhamu biduni dzikrihi. Dia adalah yang menunjukkan makna juga, tetapi sudah dipahami tanpa penyebutannya. Ya, kebalikan yang atasnya. Kalau muassis itu makna baru, yang tidak dapat dipahami tanpa na'atnya. Kalau ini sudah bisa dipahami walaupun tanpa na'atnya. Nahwu contohnya, amsil madhi la ya'udu. Ya, amsil madhi la ya'udu. Kemarin yang telah berlalu itu tidak akan kembali. Ya. Wa taqaddama fi aghradin na'ti lahu amthilatun, dan telah berlalu pada tujuan-tujuan na'at itu contoh-contohnya. Ya, pokoknya na'at yang muakkid, yang menegaskan. Ya. Karena namanya amsi itu kan ya kemarin sudah berlalu. Maka tak ditambah al-madhi yang berlalu, yaitu hanya
menegaskan saja. Ats-tsalitsu, jenis naat yang ketiga, na'tun muwatti'un. Naat yang mempersiapkan. Maksudnya apa? Wa huwa an yakuna na'tus man jamidan ghaira maqsudin li dzatihi. Yaitu ketika naat berupa isim jamid, ya, yang kaku, yang tidak dimaksudkan pada dirinya, pada zatnya. Wal maqsudu ma ba'dahu. Dan yang dimaksud itu, dia dimaksudkan pada kata setelahnya. Nah, karena itu dikatakan sebagai muwatti. Wa innama dzukira, ya, dan naat muwatti ini hanya disebutkan liyakuna tamhidan lina'tin mushtaqin ba'dahu. Yaitu tujuannya itu hanya disebutkan, dia hanya disebutkan hanya untuk tamhid, ya, pengantar bagi naat mushtaq yang sesudahnya. Ya, yatajihul qasdu lahu. Yang itu menjadi tujuannya, ya, tujuan dari si naat muwatti tersebut. Nahwu contohnya, marartu bi rajulin salihin. Ya, marartu bi rajulin salihin. Saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang saleh. Nah, maka di sini apa? Fa kalimatu rajulin ats-tsaniyati, maka kata rajulin yang kedua, kan ada dua. Marartu bi rajulin pertama, kemudian rajulin yang kedua salihin. Rajulin yang kedua na'tun ghairu maqsudin li dzatihi. Dia adalah na'at yang tidak dimaksudkan pada zatnya, pada dirinya. Wa innamal maqsudu huwal mushtaqul ladzi ba'dahu. Dan yang dimaksudkan di sini itu adalah kata mushtaq yang sesudahnya. Ya, jadi bukan pada dirinya, tapi yang dimaksudkan adalah setelahnya. Ya, yaitu sholihin. Wa mithluhu, dan contoh yang lain, alama ama'an baridan. Ya, alama ama'an baridan. Adakah air yang dingin? Ya, ini lanya la nafiyah lil jinsi, ya. Makanya ma'annya tanpa tanwin. Alama ama'an baridan. Ya, ini juga sama. Ma'an yang kedua itu dia naat tapi bukan dimaksudkan untuk zatnya, tapi dimaksudkan untuk yang setelahnya. Wa taqaddama fi babi la an-nafiyati wa taqaddama fi babi la an-nafiyati lil jinsi. Ini sudah berlalu penjelasannya pada bab la nafiyah al-jinsi. Kita kembali ke atas. Ya. Maka beliau melanjutkan amma ma yata'allaqu bil ifradi, adapun yang berkaitan dengan mufrad tunggal, wa tathniyati dan ganda dua, wal jam'i dan juga jama', wa tadhkiri dan juga mudzakkar, wa ta'nifi dan juga muannats. Fa in kana na'tu haqiqiyan, jika naatnya itu naat yang hakiki, tabi'a man'utahu fiha, maka dia mengikuti man'utnya dalam hal-hal tersebut. Ya, dari mudzakarnya, muannatsnya, kemudian mufradnya, musannanya, dan juga jamaknya. Taqulu, engkau katakan, hadza manzilun wasi'un. Ini adalah rumah yang luas. Ya, ini adalah rumah yang luas. Kemudian berikutnya, saqaitu kalban lahithan. Ya, saya telah memberi minum anjing yang, ya, terengah-engah. Maka tadi wasi'un itu naat, ya, marfu. Kenapa marfu? Karena man'utnya yaitu manzilun marfu juga sebagai khobar. Kemudian lahithan di sini mansub. Ya, mengapa? Karena man'utnya kalban itu juga mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian iqbalin nusha min akhin mukhlisin. Ya, iqbalin nusha min akhin mukhlisin. Yaitu terimalah nasihat dari saudara yang tulus. Maka mukhlisin di sini sebagai naat itu
majrur. Mengapa? Karena akhin ya sebagai man'utnya yang dia majrur karena huruf jar min. Kemudian akramtu talibal muhadzaba. Saya telah memuliakan pelajar yang santun. Ya, saya telah memuliakan pelajar yang santun. Maka di sini at-taliba itu mungkin maksudnya ma'rifah ya, di ma'rifah, maka al-muhadzaba di sini juga ma'rifah. Kemudian dakhaltu maktabatan wasi'atan. Saya telah masuk ke perpustakaan yang luas. Maka wasi'atan nakirah karena maktabatan juga nakirah. Hatani fatatani aqilatani. Ini adalah dua wanita atau dua pemudi yang cerdas. Maka aqilatani itu dia musanna dan mu'annats ya sebagai na'at karena man'utnya fatatani juga musanna dan mu'annats. Kemudian asyartu ikhwanan mustaqimina. Saya telah bergaul dengan saudara-saudara yang lurus. Maka di sini mustaqimina itu jamak dan mudzakkar karena ikhwanan sebagai man'utnya juga jamak dan mudzakkar. Kemudian wa in kana na'tu sababiyan, adapun jika na'atnya na'at sababi, fahuwa bimanzilatil fi'lil ladzi yasihhu an yahulla mahallahu. Maka dia menempati kedudukan fi'il yang dia itu memungkinkan untuk menempati kedudukannya. Wa yakunu bima'nahu, dan fi'il tersebut itu memungkinkan memiliki makna yang sama dengan na'atnya. Fayalzamul ifroda, maka pada saat itu dia selalu dalam keadaan mufrad tunggal. Wa yura'a fi tadhkirihi wa ta'nithihi alismul ladzi ba'dahu. Ya, sedangkan yang diperhatikan adalah tadhkir dan ta'nitsnya, dan yang menjadi acuan adalah isim yang berada sesudahnya. Ya. Ya, seperti fi'il. Ya, fi'il kan yang diikutkan mudzakkar dan muannasnya kalau fa'ilnya ada. Taqulu, dan engkau katakan, hadza manzilun wasi'un fina'uhu. Ini adalah rumah yang luas halamannya. Ya, maka di sini ya wasi'un tunggal. Ya. Kemudian akramtu talibal muhadzabata akhlaquhu. Ya akramtu taliba al-muhadzabata akhlaquhu. Oh ya, maka wasi'un di sini tadi mufrad dan mudzakkar karena fina'u yaitu kata setelahnya itu mufrad dan mudzakkar. Akramtu talibal muhadzabata akhlaquhu. Saya telah memuliakan pelajar yang santun akhlak-akhlaknya. Ya, maka di sini akhlaknya. Ya. Maka di sini yang menjadi acuan itu adalah ya, jadi tadi akramtu talibal muhadzabata akhlaquhu. Nah, di sini at-talibah itu mudzakkar, tapi al-muhadzabata di sini muannats ya. Kenapa? Kata setelahnya akhlaquhu itu dia jamak. Ya, jamak tetapi dia ya seperti anggap saja muannas majazi ya, dalam salah satu istilah ya, muannas yang karena dia jamak yang tak berakal. Maka muhadzabata di sini itu menjadi muannas ya, menjadi muannas mengikuti akhlaqu. Sebagaimana yang berikutnya juga yang asyartu ikhwanan mustaqimatan akhlaquhum, sama. Saya telah bergaul dengan saudara-saudara yang lurus akhlak-akhlak mereka. Maka walaupun ikhwanan jamak dan mudzakkar, tapi mustaqimatan itu menjadi muannats, sama. Dia mengikuti akhlaquhum yang jamak, ya, tetapi dia tidak berakal. Kemudian marartu birrajulil jadidati sayyaratuhu. Saya telah berpapasan dengan lelaki yang baru mobilnya. Maka walaupun ar-rajuli itu dia mudzakkar, al-jadidati itu menjadi muannats karena mengikuti sayyaratuhu. Ya, sayyaratu itu muannats.
Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu wal yu'ta fi ta'rifi wat tankiri ila akhirih. Ai maksudnya wal yu'tan na'tu fi ta'rifi wat tankiri ma thabata lilladzi talahun na'tu. Hendaklah diberi, ya, dalam hal ma'rifah dan nakirah, ya, yakni dalam hal ma'rifah dan nakirah apa yang ditetapkan bagi kata yang diikutinya. Walladzi talahun na'tu huwal man'utu. Dan kata yang diikuti na'at itu adalah al-man'ut, yang kata yang sebelumnya. Fal muradu annahu yutabiqu man'utahu fi ta'rifihi wa tankirihi. Maksudnya adalah bahwa ia menyesuaikan al-man'ut dalam ma'rifah dan nakirahnya. Wa amma alqabul i'rabits tsalatsatu fatufhamu minal baitil awwali. Adapun ketiga jenis i'rab, yaitu rafa, nasab, dan jar, itu dipahami dari bait yang pertama. Tsumma mathala, ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh biqaulihi, dengan ucapan beliau, umrur biqaumin kuroma. Ya. Maka kuroma di sini adalah sifat bagi kaum. Ya. Dan dia fakuroma sifatun liqaumin, maka kuroma adalah sifat bagi kaum. Wa qad qassarahu lid-darurati. Dan dia ditaksir, dihilangkan hamzahnya, itu karena darurat syair. Darurat syair, ya, mayoritas hal jadi dibolehkan. Wa asluhu, dan asalnya kuroma'a. Ya, umrur biqaumin kuroma'a. Ya. Tetapi hamzahnya dihilangkan karena darurat syair. Wa qad ja'an na'tu nakiratan, dan na'atnya itu didatangkan dalam bentuk nakirah. Li'annal man'uta nakiratun, karena man'utnya juga nakirah. Tsumma bayyana fil baitil ladzi yalihi, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bait setelahnya, annan na'ta ladat tauhidi, bahwa na'at yang ladat tauhid, ya, maksudnya apa? Ai indal ifradi wa tadhkiri, yang dia dalam keadaan mufrad dan muzakkar, au siwahuma, atau cabang dari atau selain keduanya, min furu'ihima, dari cabang-cabang keduanya, hukmuhu hukmul fi'li, hukumnya seperti hukum fi'il. Faqfu ma qafu. Ya, maksudnya apa? Ai ittabi' mattaba'ahul arabu fi dzalika. Maka ikutilah apa yang diikuti oleh orang Arab terdahulu dalam hal tersebut. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.